Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kali ini kita akan bicara ya tentang pengalaman saya ya, kenapa saya curhat lah atau cerita-cerita aja lah. Bagaimana saya bisa berhenti bercita-cita menjadi advokat atau pengacara ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kenapa saya berhenti ya di tahun bercita-cita ya, waktu itu saya sempat kuliah hukum ya 2012 2011an ya sampai mungkin 2012 mau 13 ya, antara waktunya segitu ya, semester 5 sampai 6 lah saya berhenti itu. Jadi saya kuliah ini kan karena memang saya melakukan basisnya itu bermasalah atau ada permasalahan hukum dengan PT Kereta Api, dan di waktu saya kuliah itu kami dengan tim advokat apa semuanya, tapi tentu data-datanya juga kita supply, itu melakukan gugatan kepada PT KAI terhadap informasi publik atas dasar bahwa mereka itu tidak mengindahkan informasi publik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, mereka menganggap bahwa informasi revitalisasi stasiun itu adalah privat, tetapi saya menganggap bahwa ya informasi tersebut adalah bersifat informasi publik berdasarkan undang-undang informasi publik yang saya pelajari di semester 4 kalau nggak salah waktu itu. Dasarnya karena di pasal itu ya, saya lupa ya pasalnya, bahwa perusahaan atau organisasi atau badan hukum itu yang menggunakan atau diberi dana sebagian atau seluruh dari anggaran pembelanjaan negara atau daerah itu mereka wajib memberikan informasi publik. Dasarnya cuma itu aja. Tetapi PT KAI menganggap bahwa menolak pasal tersebut, dan akhirnya sesuai proyeksi ya, karena saya memang dan kami tim juga memang jeli ya, karena saya belajar persis itu ya, dan akhirnya kita memenangkan pertarungan di KIP tingkat pertama ya, sahabat-sahabat sekalian. Itu dasarnya ya. Nah, di dalam hidup ini ya, dan termasuk di waktu antara 2008, 2009, 2010 itu saya memegang beberapa usaha juga ya, dan tentu ada permasalahan-permasalahan hukum yang kita bersentuhan ya. Dan dalam proses pengalaman saya itu, misalnya ngelaporin maling, ngelaporin ini, itu kita juga dengan polisi, mohon maaf kan, itu juga harus, kata kasarnya lah, bahasa umumnya itu dimintain duit juga kan. Kita mau ini itu udah rahasia umum lah, kita tahu lah itu kan. Nah, oknum polisi ya maksud saya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tetapi di waktu itu tentu saya tidak terlalu memusingkan itu, karena saya nggak terlalu berpikir lebih dalam ya. Tetapi saya menyukai dunia yang berbasis politik dan hukum ya. Salah satu pengacara saya itu adalah OC Kaligis ya, dan itu sangat luar biasa. Adnan Buyung saya juga pernah bertemu di dia ya, kalau nggak salah di waktu itu kita pernah juga menghadap dia di Menteng situ, di KPU kalau nggak salah waktu itu ya, sekitar 99-an itu ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu satu tokoh yang sangat luar biasa yang kami pandang pada waktu itu ya. Apalagi tokoh-tokoh LBH yang di depan proklamasi atau di samping stasiun Cikini itu ya, itu juga ke depannya stasiun Cikini ya, itu kan LBH Jakarta pada waktu itu ya.
Itu juga sangat luar biasa pada waktu itu ya. Jadi saya bersentuhan dengan dunia hukum itu memang udah cukup dalam ya. Ada LBH dulu sidik, saya juga nggak tahu kemana dia sekarang ya. LBH Jakarta ya. Nah, itu waktu gerakan melawan penggusuran stasiun itu, saya mengundang dia untuk menjadi advokasi kita di samping advokasi dari teman sahabat kita Bang Jos ya. Sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi idealisme ya, kita hidup di antara idealisme dan praktisme ya, dan bahkan oportunisme ya. Dan ini saya memang biasanya hidup di dunia idealis ya, walaupun saya dagang ya, servis, tetapi saya cenderung berada dalam pola pikir idealisme ya. Jadi bukan praktisme ataupun oportunisme. Kebanyakan saya berada dalam cara-cara hidup dan cara berpikir seperti itu. Nah, suatu saat ya, karena melihat bahkan pernah juga ya, kita juga ada masalah mobil ya, kita minta tolong saudara juga ngomongnya, ya udah kalau mau dibantuin, ini ada duit nih, kita akan siram polisi, kita akan ini. Dan saya juga agak melawan suara hati saya pada waktu itu. Ya kan, kita yang dirugiin, tapi kita juga harus mengeluarkan uang begini, berarti semua itu kan dalam sudut pandang saya pada waktu itu, berarti semuanya digerakkan dengan uang dong kalau gitu. Itu kan udah melawan idealisme yang ada dalam diri saya. Pernah juga waktu itu motor ketabrak waktu itu ya. Motor tabrak dan kita ngambil di sebuah Polres ya, dan oknum juga minta uang juga pada waktu itu, padahal motor kita kan, orang yang pinjam dia nabrak juga seperti itu ya. Tapi namanya kita orang-orang bawah ini ya, orang-orang yang pikirannya pragmatis ya, ya udahlah, daripada motor ini ya kita keluarin aja dan kita bayar. Dan banyaklah persoalan-persoalan yang mungkin kita berhadapan dengan polisi, oknum-oknum nih, dan kita harus ngeluarin uang itu sangat banyak ya. Begitupun dalam penjara ya, beberapa, kalau Anda kenal kapal merah itu ya, di dunia itu juga saya pernah bersentuhan dengan kapal merah yang di 2000-an itu sangat luar biasa. Saya kan hidup di daerah stasiun dulu ya, itu juga di dalam penjara, di dalam polisi ya, pokoknya banyaklah cerita-cerita begitulah. Dan itu saya alami, bukannya saya nggak ngalamin, saya alami ya. Dan semuanya perlu resource uang ya, di dalam LP juga, di jaksa juga. Dan saya udah bersentuhan itu, udah tahu di 2010-8 itu saya udah paham bahwa dunia hukum seperti itu ya, saya bilang. Akhirnya saya kuliah itu ya, di semester 5 ada pertentangan batin ya di dalam diri saya ya. Karena pada waktu itu beberapa buku yang saya baca itu Fadilah Sedekah ya, itu luar biasa itu buku ya. Halal haram ya, bahkan levelnya itu kita bicara, yang saya pelajari itu bukan hanya halal dan haram ya, tetapi udah masuk ke subhat. Saya pelajari ya, bahwa subhat itu masuknya kemana sih, nih bisa lari kemana sih. Nah, saya bilang saya tuh hidup di dunia idealis ya, tidak hanya di dunia pragmatis, apalagi oportunis. Karena saya menganggap bahwa diri saya itu bisa cari uang di mana aja, itu masalahnya ya. Jadi kalau gua di sini mengorbankan idealis gua dengan mencari uang, itu menantang batin saya dan saya kurang nyaman, biasa seperti itu. Nah, makanya saya mampu mencari uang ya di level mana dan di mana aja, itu menurut keyakinan dan belief system dalam diri saya ya. Nah, suatu saat ya saya kuliah, dan itu sangat luar biasa ya, Pak Munir waktu itu, kalau nggak salah dia juga advokat senior ya. Nah, saya ingat itu dia di Gerhana itu juga salah satu ininya ya, pemainnya itu pada waktu itu. Dan sahabat-sahabat sekalian ya,
eh di dalam ruang kelas itu ya Pak Munir berkata ya, ini pertanyaan yang luar biasa dan itu menohok diri saya. Dia bilang begini, setelah dia ngajar panjang lebar pangpong tentang materi-materi hukum ya, dia ngomong begini. Dan memang saya skip dulu ya. Dan memang di dalam dunia hukum itu kita kan ketemu ya dengan dosen-dosen yang idealis, tapi juga dengan dosen-dosen yang mata duitan. Ya, ada juga satu dosen yang tenang, nanti ini nih ada duit sini saya beresin lagi nih. Dan itu terbuka ya, dan itu sangat terbuka. Dan ada juga nih, dan Pak Munir ini salah satu dosen yang idealis. Dia ngomongnya begini, sahabat-sahabat sekalian ya, saudara-saudara ya, menurut kalian apa yang bisa memenangkan, Anda bisa memenangkan kasus di pengadilan? Ya kan? Itu pertanyaan pertama. Dan dosa apa yang paling kecil yang Anda lakukan jika Anda jadi advokat? Dua pertanyaan itu yang akhirnya merubah mindset saya dan membuat saya berhenti menjadi advokat ya. Jadi cerita-cerita advokat tadi yang saya jelasin secara pengalaman pribadi saya aja lah ya. Termasuk di dunia handphone, di Roxy itu terlalu banyak lah kalau kita ngomong ya. Tangkap penangkap dan uang harus keluar banyak. Kalau Anda dengar lagi Afin Lim ya sekarang ya. Afin Lim itu pengacara ya. Itu saya sebut nama salah lagi. Nah, Alvin Lim ya, itu dia dulunya di LQ ya, saya baca ya, dia sangat luar biasa nih orang, saya bilangnya dia melawan raksasa lah, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan ya banyak lah investasi bodong ya Anda baca sendirilah. Itu ngeri kalau Anda lihat potret polisi kita hari ini ya. Saya ngeri banget ya, ngeri ya. Atau dunia hukum kita sekarang ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi saya tarik bahwa dua pertanyaan itu, apa yang membuat Anda bisa memenangi perkara, kata dosen itu. Wah, dijawab lah sama ini mahasiswa, kan saya ngambil kelas karyawan ya, mahasiswa hebat-hebat ya. Wah nih Pak, ini rata-rata jawab idealis. Ini karena ilmu kita Pak, kita belajar begini, kita paham begini. Ya kan. Dan pada waktu itu karena saya angkatan pertama ya, di Bung Karno Kelapa Gading itu belum ada polisinya ya, belum ada polisi atau dari aparat hukum, banyakannya kita orang kerja biasa aja ya kan. Dan akhirnya ya, dijawab semuanya idealis rata-rata lah. Ada yang bilang network dikit-dikit lah, tapi rata-rata idealis. Akhirnya dia mempertegas jawabannya bahwa sebagian besar jawaban kalian salah. Itu yang Anda ucapkan tuh idealis ya. Nanti Anda akan berhadapan dengan dunia yang sebenarnya ya, yang menyelamatkan Anda itu bukan ilmu Anda ya, bukan pengetahuan Anda yang Anda pelajari sekarang, tapi uang dan network Anda. Saya agak kaget pada waktu itu, kan masuk dalam diri saya. Waduh, saya bilang kalau begini, waduh, repot. Nah, udah mulai konflik batin dalam diri saya. Dan karena tadi saya berpikir ya, kalau saya cari uang ya, melawan nurani saya nggak bisa. Ya kan, saya tipikalnya orang kayak gitu. Orang bisa aja beda kan dari orang lain kan. Ya Anda bisa aja melawan nurani Anda dan cari uang itu bisa. Tapi misalnya kalau saya nggak bisa. Hampir sebagian besar dalam hidup saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya dipertegas lagi bahwa dosa apa yang kecil yang Anda lakukan jadi pengacara. Orang bingung jawabannya. Dan berhubungan dengan kerja kan. Dia jawabnya, kalau Anda jadi pengacara, dosa kecil yang Anda akan lakukan itu
Anda hanya akan mempertemukan klien Anda dengan polisi, penyidik, dengan jaksa, atau dengan hakim. Itu dosa Anda paling kecil yang Anda akan lakukan. Dan itu pasti Anda akan lakukan. Itu Anda hanya diam pasif artinya. Bukan Anda yang ngatur ya maksudnya. Nah, sejak itu ya, kata-kata itu, saya juga bukan orang suci ya, yang ini dengan dosa, dan saya ini pendosa juga ya. Semua dosa hampir kita lakukan lah ya, semua dosa besar lah, itu hampir semua kita lakukan ya. Dan kita bukannya orang bersih-bersih juga, tapi sesuatu yang di kemudian hari saya tahu, ternyata sifat ini melekat dalam diri saya, yakni sifat wara. Wara itu kita tahu misalnya di situ ada apa-apa dan kita menghindar karena bisa jadi kita nggak kuat menghadapinya, dan kita merasa bahwa kita nggak mampu untuk menghadapi godaan, misalnya kita menghindar. Misalnya kita agak suka minum nih, dan kalau kita ke diskotik atau kemana kan, atau nginek atau ngobat gitu kan, atau nyabu, dan Anda dekat orang sabu kan, Anda pasti kan kena ya. Nah, kalau sifat wara tuh, aduh daripada gua nanti kena, gua ngindar dari orang ini, dari orang ini. Itu sifat wara. Dan ternyata itulah yang membuat akhirnya keputusan saya bulat, karena saya merasa dunia advokat itu bukan dunia saya, karena di situ banyak intrik-trik ya. Dan saya meyakini ya, banyak sekali penghasilan yang subhat yang akan kita makan. Itu saya nggak ngomong haram ya, apalagi yang haram kan, ya kan. Yang subhat aja udah banyak sekali, apalagi yang haram ya. Dan mungkin sedikit ya kita berhadapan dengan harta-harta halal. Karena pada suatu saat juga saya berhadapan dengan kasus perceraian ya, dan saya paham undang-undang 73 tentang perkawinan ya, nomor 1 itu. Dan di situ bahwa harta gono gini adalah harta yang bersama diperoleh dalam perkawinan. Nah, ini istrinya ini ngotot ya bahwa harta itu milik dia semua, padahal dalam undang-undang perkawinan itu udah jelaskan ya kan ke istrinya. Istri nggak mau, dan dia pakai pengacara, dan akhirnya dia saya ngobrol dengan saya, Pak, waktu itu saya masih kuliah ya kan, saya bilang, Pak, ini kenapa Bapak tolongin nih orang, maksudnya advice hukumnya kenapa seperti ini, kan undang-undang perkawinan itu dibagi 2, Pak, kenapa Bapak ngotot untuk diambil semua? Dia langsung ngomong begini, Adek, anak hukum juga. Iya, Pak, saya kuliah baru. Ya deh, paham lah, kalau kita ngomong begitu terus ya kita bisa nggak makan katanya. Ini maunya kalian begitu ya, kita ikutin aja. Soal itu diterima oleh hakim atau tidak, ya biarin aja hakim yang mutusin. Jadi prinsip saya juga selanjutnya itu, saya nggak bisa memakan orang ya, artinya dalam orang bermasalah banget gitu, dan kita memakannya dia itu agak bertentangan dengan batin saya. Sehingga pada akhirnya ya, mungkin di sebagian orang nggak masalah ya, tapi di diri saya itu bermasalah ya. Nggak masalah, ini kan tergantung dari belief system orang aja. Dan saya kalau orang terdesak, terus saya harus manfaatin untuk kepentingan saya sendiri ya, itu sepertinya saya kurang punya jiwa, gak tega lah orangnya kayak gitulah. Dan pada akhirnya saya juga nyadar bahwa jiwa saya memang gak tega, dan saya rasa kalau saya masuk di situ, kalau nggak saya konflik batin, stres ya, kalau nggak jadi bengis, kejam, udah nggak paham lagi hitam dan putih ya. Kalau lama-lama di situ kan, kalau kata sebuah imam, kalau nggak salah Imam Ghazali, apabila hati itu ibarat putih ya, bersih awalnya, kalau dikasih titik lama-lama hitam semua, dan akhirnya dia udah nggak mengenal lagi mana yang baik, mana yang putih, dan mana yang hitam, mana yang baik.
dan mana yang tidak, mana yang haram dan mana yang tidak. Dia bingung membedakan karena saking banyaknya titik-titik hitam di dalam diri kita. Akhirnya saya putuskan ya, di semester 6 atau 7 itu saya berhenti dan berhenti menjadi pengacara dan berhenti untuk kuliah hukum. Ya, karena saya menyadari ya, diri saya itu memang lemah ya, secara iman lemah ya, secara emosional juga lemah. Karena sifat wara itu mungkin pada saat sekarang ya, hidup saya mungkin menurut saya ya jauh lebih bahagia ya seandainya saya jadi advokat ya, karena saya rasa tugas advokat itu sangat luar biasa dan beratnya, godaannya. Akhir kata ya, demikianlah curhat saya kali ini ya, diambil baiknya aja dan dibuang buruknya ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini banyak kelirunya, tapi bisa juga ada sedikit benarnya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.